Warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2024. Kita masih seperti biasa. Ini salam dari Aceh Utara ya. Jadi di pagi hari ini saya sedikit akan berbagi pengalaman atau sedikit berbagi sepengetahuan saya. Jadi seperti biasa, saya itu seperti ini. Kalau pagi, kalau musim ke sawah, pagi sama sore berangkatnya. Jadi mungkin habis subuh itu udah nampak matahari. Itu kalau musim habis nanam, biasanya ada rumput-rumput kecil itu pagi kali atau sore kali itu saya nyabur rumput. Tapi kalau udah padi udah remaja sampai ke mulai berbuah, itu biasanya saya melihat-lihat apa penyakitnya, terus apa hama yang menyerang pada padi. Nah, jadi sedikit saya akan berbagi pengalaman saya masalah penyakit dan hama padi. Jadi kalau penyakit itu disebabkan oleh virus rata-rata, penyakit padi. Tapi kalau padi apa itu, ada juga yang kena hama. Jadi hama itu ya banyak kali, seperti burung pipit itu termasuk hama. Terus ulat, penggerek batang, terus apa lagi, ulat penggulung daun, terus binatang penghisap buah itu kan banyak kali itu. Seperti kalau walang sangit itu kan termasuk binatang yang penghisap, dan banyak lagi binatang-binatang ataupun hama di padi kita itu. Kalau saya amati, terus obat apa yang perlu kita siapkan itu tergantung dari penyakit ataupun hama yang menyerang. Ini sedikit saya membawa contoh beberapa tangkai padi ataupun daun padi untuk kita amati. Jadi apa obat yang perlu kita siapkan. Jadi kalau biasanya padi kalau udah mulai berbuah, ini salah satunya penyakit yang menyerang dia. Ini kena patah leher. Patah leher itu seperti ini. Biasanya berawal dari hitam seperti cincin melingkar di sini, di leher padi ini. Melingkar di sini, ini namanya cekik leher ataupun patah leher. Nanti lama-lama dia akan panjang busuk batangnya seperti itu. Ini saya bawa dua. Ini kebetulan udah berisi penuh padi saya nih. Cuma ya udah memang padi ini udah kuning, udah waktunya panen ini. Cuma kena cekik leher sedikit ya, nggak apa-apa kalau udah berisi seperti ini. Cuma kalau padi udah kena cekik leher kayak gini, jangan untuk bibit ulang lagi, ataupun resikonya lebih tinggi, resikonya kena penyakit lebih tinggi. Jadi kalau mau pilih bibit untuk tanam ulang, kita cari seperti ini yang bertangkai, cuma yang sehat, yang berbobot, terus habis itu yang full isinya, terus ini isinya full sampai ke pangkal sini. Biasanya kan pengisian dari ujung, nanti baru penuh sampai pangkal. Habis itu terus malainya yang kira-kira anaknya ini banyak isinya ini paling banyak yang mana, yang paling besar itu bisa untuk bibit. Cuma kalau yang udah kena penyakit kayak gini, saya sarankan jangan dipakai lagi, karena resiko kena penyakit lagi ada lebih besar. Karena ini penyakit namanya
jamur ataupun cekik leher seperti ini kan juga menular. Jadi kalau kita keliling-keliling kayak gitu, kita amati kalau ada seperti cincin hitam di leher, nah itu berarti kena blast. Kena cekik leher atau blast leher, kalau banyak kali namanya kan. Tergantung daerah masing-masing, itu namanya masing-masing beda. Jadi ini termasuk kena penyakit blast, berawal dari jamur. Terus ini ada juga yang misalkan daun padi yang bintik-bintik coklat seperti ini. Bintik-bintik coklat seperti ini juga kena jamur. Terus ada juga, ini percontohan aja, contoh, karena ini padinya memang udah padi masa ya. Kadang ada juga ini misalkan daun ini masih hijau, cuma atasnya udah hangus seperti ini. Tapi hangusnya bukan karena obat semprot, obat rumput ya, cuma memang bawaannya udah hangus, terus bawahnya masih hijau kayak gini. Ini juga kena jamur. Ada yang namanya blast. Terus ada juga memang penyakit padi itu yang di daun itu ada yang garis lurus-lurus, ada. Jadi warna coklatnya ini menggaris ataupun lurus-lurus seperti garis, itu juga kena jamur. Jadi kalau di pertanian itu kan banyak kali, karena setiap daerah juga namanya pun masing-masing. Ada kresek, ada blast, ada pate atau apa itu, pokoknya banyak kali. Inilah termasuk yang tergolong penyakit blast ataupun penyakit jamur yang disebabkan oleh jamur. Dan semua jamur seperti ini yang saya uraikan tadi, seperti cekik leher atau blast daun atau pate ataupun kresek, itu semuanya menular, dan obatnya itu adalah fungisida. Salah satu contoh yaitu antrakol. Nah, itu nanti tergantung daerah masing-masing, karena kalau saya sarankan antrakol, kadang di daerah situ nggak ada antrakol. Yang penting fungisida ataupun obat jamur. Selanjutnya yang sering saya amati, kalau udah mulai berbuah ini seperti ini, baru keluar malai, pas keluar langsung langsung kering, nggak ada isinya. Nah seperti ini biasanya, keluar langsung kering kayak gini. Ini apa? Ini adalah binatangnya ada di bawah, dia namanya penggerek batang. Nah kayak gini, dia yang dimakan itu ujung tangkai di dalam dia. Ini termasuk hewan yang pengendaliannya agak susah karena dia di dalam, jadi perlu konsentrasi obatnya pun lebih tinggi. Habis itu obatnya juga khusus yang untuk penggerek batang, jadi minta aja obat penggerek batang. Seperti salah satu contoh yaitu Preveton, Dupont Preveton, dari produknya dari Dupont Preveton. Terus banyak kali ya, nanti kalau sahabat semua kan banyak bisa lihat, kalau yang menggulung-gulung daun itu berarti ya penggulung daun. Nah, ada ulat penggulung daun, ada ulat pemakan daun, kan macam-macam. Nah, itu obatnya masing-masing beda. Kalau kayak penggerek batang tadi yang ulat di dalam batang, itu juga obatnya lebih beda, itu konsentrasinya beda. Salah satunya yaitu Dupont Preveton kalau yang kena penggerek batang ataupun ulat pemakan batang di dalam itu tadi. Cuma kalau ulat penggulung daun itu bisa pakai contohnya sprint ataupun banyak kali. Sipermetrin yang kandungannya sipermetrin itu banyak kali. Nah, jadi itulah beberapa sebagian, karena masih banyak lagi sebenarnya. Terus habis itu banyak lagi seperti
apa ya, wereng itu dia sejenis lalat. Dia biasanya berkumpul di ujung batang, di pangkal batang ini, di bawah. Terus dia bergerombol, warnanya coklat, itu wereng coklat. Ada juga yang warnanya hijau, itu wereng hijau. Tapi kalau yang lebih parah, dia bisa menghanguskan batang padi, itu yang warnanya coklat. Dan itu perkembangannya cepat kali, banyak. Nah, dia makanya kita kalau keliling sawah itu jangan lihat cuma atasnya tok, bawah-bawahnya lihat, dibuka kayak gitu kan. Setiap apa ini, misalkan 4 sudut, timur, barat, utara, selatan, itu dibuka beberapa tempat kayak gitu, beberapa sudut itu dibuka. Gimana, ada penyakit enggak, kayak gitu. Jadi ada penyakit, ada binatang ataupun hama enggak, kita lihat seperti itu, biar kita mengendalikan lebih awal daripada nanti udah terlanjur susah. Nah, mending kita deteksi lebih awal, terus obat apa yang diperlukan kita cari. Ya seperti ini tadi, banyak kali hama dan penyakit kita harus tanggulangi dari awal sebelum kita gagal. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, boleh juga ditanyakan, dan itu saya akan jawab semampu saya. Itu semampu saya, sebisa saya. Mungkin setiap orang itu kan ada pandangan masing-masing, beda, itu biasa. Nah, jadi setahu saya, sepengetahuan saya, insya Allah saya jawab, walaupun nggak langsung, mungkin beberapa hari ataupun apa, mungkin kalau saya tidak sibuk akan saya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh.